balau. Woi, kacau balau. Karena mabuk sampai pagi, bahkan kadang apa palak di jam-jam 3 malam begitu. Kita sebenarnya titik balik nih waktu beta masuk di waktu itu sel di Polresta Baru nih. Baras dia suke abu begitu. Mama tapis sampai jadi beras baru terus masak dengan air yang banyak baru poa begitu. Terus jagung su fufuk. Jagung sebenarnya bikin bibit, tapi akhirnya masak dan itu bikin air banyak. Baru kotong makan tuh ada, kotong semua ada. Assalamualaikum. Kembali lagi kotong berketemu di Omboban Channel. Dalam part pertama, kotong saksikan bagaimana kehidupan seorang Jibrail Juve Rihimami di kehidupannya yang dulu, hidup di jalan, kenakalan dan mabuk. Dalam part kedua ini, kotong akan saksikan bagaimana titik baliknya dan komitmennya untuk melayani Tuhan. Bagaimana kisahnya? Saksikan terus dalam Omboban Channel. Like, komen, share, dan subscribe. Omboban perlukan dari saudara dan semua. Karena tapaleuk ukur jalan, ju ada gunanya. Beta pikir kalau beta kuliah, maka otomatis beta pun kerja beta kehilangan dan nanti bayar uang kuliah ini pakai apa? Nah waktu beta mau daftar kuliah besok tahu kalau ada beasiswa yang dari gereja biasa ada beasiswa untuk anak mau sekolah teologi besok tahu. Dan akhirnya beta ketemu salah satu dosen dulu Pak Chandra, ya dia sudah meninggal, soal marhum Pak Pendeta. Ketemu dia bilang soalnya bisa, dia harus di asrama di sini. Waktu itu kalau soal salah asrama 2 tahun. Kalau mau terima beasiswa nih. Soalnya kalau mau kuliah di teologi. Tapi catatannya beasiswa itu. Soalnya dapat beasiswa juga. Harus soalnya beta kan pengennya syaratnya kalau kuliah, beta mau sambil kerja sambil kuliah. Tapi soalnya bisa. Karena kalau masuk teologi harus diasramakan. Nah beta soalnya bisa itu. Akhirnya beta pikir, nanti beta pikirkan lagi. Jadi pulang beta pikir, berarti beta harus tabung uang baru supaya ini. Nah pulang beta lewat sekolah tinggi agama Kristen di SMP 2, baru beta teringat ada bengkau nama Togen, Toniga, anak Karvita, bingat di kuliah itu. Akhirnya beta masuk, beta tanya dia, beta bilang beta pengen kuliah agama, bisa kalau bantu beta. Nah pendaftaran sudah tutup waktu itu, pendaftaran sudah tutup. Akhirnya dia bilang sudah begini, lu perlu lu kasih tunjuk saya beta ini ketua peruangan di mana, beta yang bohong. Akhirnya beta pergi, dia kasih tunjuk beta ketua peruangan dan beta pergi ketemulah dengan Bapak Setsnai, Bapak Simon Kasih dan Bapak Petrus Tongkang. Dan mereka bertiga mengambil keputusan beta akhirnya bisa diizinkan untuk kuliah situ sambil kerja. Dan mulai itu beta belajar teologi terus, belajar. Jadi dari situ titik beta mulai mengerti bahwa ternyata katong Kristen ini sangat apa ya, dari kecil jadi Kristen sampai tua bangka begini baru mau belajar teologi. Ini sebenarnya dipikir ini konyol, beta gagal waktu itu, tapi beta soalnya mau ini soalnya mau terlambat dalam belajar teologi. Tambah lagi itu persekutuan di Muata yang khotbah tuh ingat Kak Mulyadi Bengkari. Mulyadi Bengkari waktu itu dia khotbah tentang ingat di ayat tuh di 2 Timotius 3 ayat 15. Itu yang dikatakan di situ, ingatlah bahwa dari kecil engkau telah diperkenalkan dengan kitab suci yang mengajarkan engkau kepada Kristus Yesus.
Dari situ kita lihat itu Miss di mana beta dari kecil sampai besar. Kok bisa sampai sebesar begini baru beta pernah tahu bahwa itu ada Alkitab di rumah. Tapi saya pernah buka untuk baca. Beta saya pernah mau belajar tentang firman Tuhan, padahal sebenarnya kalau mau dilihat setelah belajar teologi, ternyata jadi Kristen itu bukan hanya tanggung jawab pendeta atau seorang misionaris atau apa begitu, gembala, tapi tanggung jawab masing-masing. Jadi dalam hari ini katong jadi Kristen ini hari, tapi seumur hidup tuh katong harus bisa mempertanggungjawabkan katong iman. Jadi katong sudah tahu apa yang katong percaya, tapi katong mau percaya. Katong sudah pernah belajar tentang apa yang dia mau. Makanya beta pikir, di sini beta rohani sangat disegarkan kembali. Beta harus menyegarkan, memberikan makan, suplai makan terus buat ini. Karena sama kayak waktu Yesus dicobai di Matius 4 ayat 4 tuh sempat iblis suruh coba Yesus pakai, kalau bisa lo makan ini, bikin ini batu jadi roti toh. Tapi Yesus bilang manusia makan bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah itu Matius 4 ayat 4. Nah dari sini beta bilang, kalau firman yang keluar dari mulut Allah itu kau bisa dapat di mana? Di pertanyaan, yaitu Alkitab. Nah berarti kalau beta makan satu hari untuk jasmani, saya bisa 3 kali. Sebenarnya ketika beta 1 minggu baru beta pergi gereja, baru makan firman Tuhan, berarti rohani itu selama 1 minggu kelaparan, bukan main-main itu. Dari situ beta rasa mulai terintimidasi dari dalam begitu, dari Alkitab main. Karena tersinggung terus. Orang khotbah tersinggung terus. Jadi akhirnya pelan-pelan beta mulai, walaupun duduk dengan kawan-kawan beta sampai minum juga. Terserah ada mau bilang beta. Ini yang Om Boban mau tanya, pertanyaan berikutnya. Kan kotong pun topik ini sekarang lu melayani ini, tapi kan sone harus lu berhenti bergaul. Tetap asik begitu. Karena Om Boban perasa nih kayak begini. Kadang kayak kotong melayani begitu, kotong jadi eksklusif diri. Kotong sesono mau, kau pikir hidup bukan di dunia lagi. Apa begitu. Nah Adi, kalau Adi pun pengalaman ini kan Adi tetap gaul. Dia tetap gaul begini, apa kiri kan itu kemana Adi? Ya kalau beta kembali tadi beta bilang, Om Boban, ini satunya gengsi sah. Entah terlepas gengsinya begini. Ada orang yang memang sudah paham tentang spiritual yang bagus, sehingga menjauhkan diri dari teman-teman yang sebenarnya dia bisa suplai sesuatu yang baik di situ. Hanya karena takut. Jadi efek lah, jadi garang dan terang lah. Iya, efek. Beta seperti tadi bilang, beta nih sempat bermasalah ketika 2009 beta masuk, beta mulai berubah dari sikap tingkah laku yang buruk mulai akan membaik, tapi 2011 jatuh lagi. Dan beta sudah mau kesalahan yang sama, ini beta terapkan itu. Karena gengsi yang... Ya karena gengsi. Gara-gara gengsi ini yang membuat beta bisa mengakui bahwa beta mulai berubah. Itu gengsi. Kenapa beta jatuh kembali? Karena waktu duduk dengan kawan-kawan, akhirnya waktu dong kasih minum, beta mesti alas baru minum obat. Nah tiap kali itu modus dipakai, akhirnya orang makin suka. Nah beta sudah mau juga beta harus kehilangan teman, dan akhirnya beta mau duduk dengan siapa lah. Nah akhirnya walaupun dong marah atau bikin beta tersinggung atau mungkin mau menjahili beta atau mau ganggu beta, tapi beta soalnya mau membuat itu jadi beta dikucilkan begitu. Beta anggap ini asik-asik sah begitu. Jadi positif sah. Ya soalnya papa beta sekarang balas bilang, ya semoga sah ke depan kan setidaknya di antara ketong bisa satu bisa menjadi teladan. Ya, karena beta kasih lucu-lucu kayak, ya ini nanti orang bisa kenal bahwa lu ini adalah pemabuk yang
Ya orang bilang dulu tanpa sudah bangun. Nah sekarang pengalamannya karena sekarang di kawan-kawan dong su mengerti dong. Iya. Ya, karena Om Boban pengalaman juga gitu. Kalau dulu, Pak ketemu Adi di mana, jadi 1-2 pukulan pasti ada. Itu sudah. Nah, mas sekarang kan Om Boban cuma Pak Adi ini Pak Adi ini su melayani begini bete malu sendiri. Iya. Nah. Justru apa ya? Beta sekarang sangat bersyukur ketika beta ada dalam ini posisi, maksudnya beta sudah menyangka lagi sendiri kalau beta apa? Karena agak sulit, memang sulitnya di ketemu komunitas, tapi ketemu kalau bergaul cara metode atau pola cara hidupnya ketemu harus berbeda dari itu komunitas itu kan agak, nah kata yang agak terlihat lain. Ternyata mungkin beta rasa Tuhan mau supaya ketika beta mungkin sudah bisa menyampaikan yang baik, mungkin dari beta sikap bisa membawa orang lain. Iya. Tindakan. Iya. Mungkin beta dulu suka mabok, dulu tanpa soalnya ini, tapi akhirnya sekarang berbeda. Jadi ada yang sudah tahu dong langsung. Oke, papa dulu sah. Jadi beta sekarang dulu baca cerita sah. Maksudnya dulu baca cerita ini ada di lain tempat, di lain waktu begitu ada siram-siram hal positif, siram-siram kebenaran. Oh itu pasti. Tapi beta sekarang beli kondisi. Nah, karena beta berpikir kalau sonde ada yang kasih tahu kawan siapa leh. Tapi beta hanya berpikir Tuhan punya alasan kenapa bikin beta sampai berubah. Karena ini bukan beta mau, beta ini Tuhan mau. Soalnya ada orang yang bisa berubah kalau Tuhan sonde mau dia berubah. Ini sebenarnya agak berat kalau ketemu memang. Beta pikir kalau dosa sebenarnya buat ketemu terpisah dari Allah, dan sonde ketemu sonde bisa datang kepada Allah. Kalau Allah sendiri yang sonde datang. Nah, jadi beta berpikir ini Tuhan yang mau beta begini, dan beta juga harus berani menyatakan ini. Jadi dari ini nih Om Boban betanya mau bilang kalau ketemu pergaulan yang buruk pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau misalnya ketemu masuk di dalam sebuah komunitas yang buruk, tapi ketemu pola yang baik, sebenarnya yang perlu diuji itu ketong atau ini komunitas. Ini komunitas yang mampu merusak ketong atau ketong yang mampu memberi warna di itu komunitas. Kadang-kadang kalau Om Boban pengalaman begini, Om Boban pengalaman kadang Om Boban yang ikut gaya komunitas yang buruk nih. Padahal spiritnya Om Boban mau baik, tapi tak su ketarik begitu. Jadi ancur lagi begitu. Om Boban pengalaman begitu. Beta pernah ada pada itu taraf Om Boban, tapi beta tanamkan kita pun diri sendiri ini bahwa takut akan Tuhan itu awal pengetahuan. Tapi Om Boban maksud begini, karena dia bilang takut akan Tuhan, katong kan sudah pernah lihat tahu Tuhan. Jadi katong melakukan sesuatu tuh katong sudah pernah takut waktu katong sudah jatuh. Jadi kita berpikir kadang katong lebih takut yang nampak ketimbang yang tidak nampak. Nah bagaimana katong buat katong diri ini supaya katong betul-betul takut Tuhan. Walaupun pada dasarnya katong ini juga akan jatuh juga. Tapi toh Roh Kudus bekerja bikin katong sadar kembali ketika katong buat salah. Amin, amin, amin. Nah yang menjadi masalah nih ketika Roh Kudus menyadarkan katong sonai mau lagi. Dengan katong juga menyerang katong diri kembali. Bahwa lu sonai bisa lu rusak, lu sudah beta pernah ada dalam itu kondisi. Jadi beta berpikir kalau betul-betul memang rusak, sebenarnya beta sonai layak tapi karena beta takut akan Tuhan membuat beta harus betul-betul harus komitmennya harus dipertegas. Amin, amin. Nah, jadi beta ingat Om Boban kadang kalau ketemu ketakutan yang begitu takut, beta pernah ketakutan tuh kehilangan beb mama, besok mau. Nah ini yang Om Boban mau tanya sambil minum sambil iya, minum. Iya. Nah ini Om Boban mau tanya, kan Om Boban ikuti Adi di Facebook. Iya.
betapa Adi pun dan mam tuh buat asik foto begini ini dia pun sayang ompong apa gitu. Wih. Asik. Apa arti seorang ibu bagi Adi? Mama peran sebesar apa? Ya bagi Peter dia cinta pertama dan Mama cinta pertama. Ya, cinta pertama. Terus yang kedua, beta harus tanamkan bahwa beta sebenarnya akan bisa ada di ini bumi kalau tanpa mama. Seburuk apapun dia tetap mama. Ya beta juga sangat berterima kasih karena katong semua dia bisa mampu membesarkan katong semua. Dan sebenarnya mama sudah pernah belajar kasih beta teologi. Sudah belajar kasih beta tentang firman Tuhan, tapi beta belajar dari Bapak. Dia ingat almarhum Bapak tuh dulu dia begitu jahat, tapi hari Minggu dia sudah pernah alpa pergi gereja. Mungkin dia sudah pernah belajar kasih ajar katong untuk baca Alkitab. Tapi ada poin penting ketika di zona ada kita lihat dari kedua sisi ini dong mampu memberikan tanggung jawab penuh. Dong sudah pernah meninggalkan nompo anak. Dalam suka, duka, susah, senang. Beta ingat pernah katong waktu krisis moneter tahun 90-an itu. 97. Iya. 93 sampai 97 itu katong sengsara. Itu kapingki katong makan nih barasnya suke abu begitu. Mama tapis sampai jadi beras baru terus masak dengan air yang banyak baru poa bagi katong. Terus jagungnya sufufuk. Jagung sebenarnya bikin bibit tapi akhirnya masak dan itu bikin air banyak baru katong makan tuh ada katong semua ada 7 orang itu makan dengan air jadi bagi itu katong makan ada satu kali berapa bersaudara? Ada semua ada 8 karena teman meninggal jadi katong 7 semua 7 orang jadi tambah lekak karonju waktu itu ada anak dan tinggal sama-sama nih katong bisa sampai 8 orang dalam rumah itu sengsara bukan main tapi dong begitu gigi untuk berikan katong makan minum sampai-sampai ingat dulu tuh kalau katong makan nasi jatuh di meja itu bapak bisa pukul makanya kayak kadang beta sudah sadar dia makan di warung tuh karena nasi jatuh di meja be angka begini baru be makan itu tanpa disadari pengalaman hidup. Kadang sampai beta makan nih Om Bobon dia sampai taruh piring begini baru soalnya ada yang tersisa. Soalnya ada yang tersisa itu karena mungkin dulu katong sering begitu itu sengsara yang bahkan berpindah rumah pindah ke katong punya rumah dan lain sebagainya. Luar biasa Adi. Jadi mungkin ini katong semua masuk terakhir pesan-pesan motivasi termasuk Om Boban ke Om Boban juga pingin mau ke arah situ pokoknya titik balik pesan-pesannya Kerman motivasi mungkin buat teman-teman atau saudara kakak adik bapak mama saudara dimanapun berada yang nonton channel Om Boban betanya mau bilang sebenarnya jadi Kristen itu bukan hanya bicara tentang status tapi katong juga harus belajar apa yang Tuhan mau. Nah apa yang katong harus belajar di dalam Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 15 dia bilang jikalau engkau mengasihi aku engkau akan mengikuti semua perintahku. Jadi pertanyaan apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Kristus? Kalau mengasihi Kristus, maka ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah yang Tuhan perintahkan itu ada di dalam Alkitab. Harus lebih rajin baca firman Tuhan. Dulu beta ketakutan dengan sebuah kematian dan lain sebagainya. Tapi ketika ikut Kristus, kematian bukan menjadi satu penghambat. Beta ingat seorang teolog bernama Charles Spurgeon. Dia bilang momen paling bahagia orang percaya atau orang Kristen itu adalah ketika dia mengembuskan nafas terakhir.
momen paling bahagia bagi seorang Kristen adalah ketika dia mengembuskan nafas terakhir. Dia lanjut dibilang begini, kenapa? Karena itu membuat dia lebih dekat dengan surga. Begitu. Jadi Charles Spurgeon. Ya, Charles Spurgeon. Jadi mari kalau kita sebenarnya ingin mau yang lebih baik lagi, tapi beta harap teman-teman juga, bersaudara semua dimanapun berada, mari jadi contoh panutan yang baik. Dan beta pengen pertegas lagi Bu, untuk orang tua, beta sebagai pendidik, beta juga sebagai pengajar di gereja, ingin menghimbau semua bahwa warisan terbaik untuk anak-anak itu bukan tentang jabatan, harta, tapi warisan terbaik itu adalah bikin dia takut akan Tuhan. Karena banyak orang belajar itu penting, ilmu itu penting, dan pengetahuan sangat penting, tapi beta berharap bukan hanya dia berilmu, dia bukan hanya punya titel jabatan, dia bukan hanya orang yang kaya punya harta di mana-mana, punya segala sesuatu tapi tidak takut akan Tuhan, itu adalah kesia-siaan. Jadi warisan yang terbaik, mari mulai dari sekarang, Bapak Mama, Bapak Saudara, ajar ketemu anak-anak untuk takut akan Tuhan, karena itu hal yang paling terpenting. Terima kasih Adi Juven. Dia punya inspirasi, dia punya motivasi bagi ketemu semua. Terima kasih waktunya juga di Om Boban Channel. Salam. Salam. Salam Halek. Salam Halek. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Om Boban dan sukses.